Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ihtassa min makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bi karamihil khata'a wan nisyan wa akramahu Allahu bi ni'matil islam wal iman wa wa'adahu ayyaskanahu ala maratibi a'lal janan. Asyhadu an la ilaha illallah al-qadimul mahmudu bi kulli lisan wa yasjudu lahu ma fis samawati wal ardi fi kulli waqtin wa awan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi mu'jizatil Qur'an wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa rasulan ila akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul aliyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan berbagai karunia nikmat kepada kita. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada siang hari yang indah ini kita masih dapat melakukan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, yang sudah ataupun yang akan kita laksanakan nanti, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan membalas dengan pahala yang sempurna. Selanjutnya salawat salam semoga terlimpah tercurah atas junjungan alam paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dengan harapan tentunya kita semua nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, di hadapan Allah mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Al-Fakir selaku khatib hendak mengajak, berpesan, berwasiat kepada hadirin pada umumnya, wabil khusus berwasiat, berpesan untuk diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan bobot iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti apa? Imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya.
Takwa ini betul-betul saudara harus kita tingkatkan. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin akan memperoleh kebahagiaan, kita yakin akan memperoleh kesenangan, kita yakin akan memperoleh keselamatan, baik ketika di dunia, terlebih keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan mengingatkan kita sebagai hambanya dalam Al-Quran, berfirman apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Apa hari esok? Kehidupan kita selanjutnya, kehidupan kita yang sesungguhnya. Di mana? Bukan di dunia, tapi di hadapan Allah di akhirat nanti. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas saudara, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah selalu mengingatkan bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Bekal apa yang sudah kita persiapkan ketika kita nanti memasuki kehidupan baru, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di alam akhirat, yang bahagia atau sengsaranya, selamat atau celakanya nanti di akhirat. Semua tergantung amalan-amalan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Sudahkah kita punya bekal untuk itu, saudara? Bahkan Allah sendiri memberitahukan bekal apa sih yang baik, bekal apa yang bagus. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan bersedialah bekal, maka sebaik-baik bekal tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak bosan-bosan khatib mengingatkan, baik untuk jamaah wabil khusus untuk khatib dan keluarganya, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bekal yang paling baik. Takwa ini bekal yang paling bagus yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat saudara, kita di dunia cuma sementara. Kita di dunia tidak selamanya. Dunia bukan terminal akhir kehidupan. Dunia bukan pula tempat parkir kita selamanya, tetapi dunia hanya persinggahan sementara. Untuk apa? Kita mempersiapkan bekal kehidupan yang abadi di alam akhirat nanti. Karenanya mari kita introspeksi, saudara. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita kumpulkan untuk menuju kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah, untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal itu tidak lain adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Sedangkan takwa kepada Allah kita raih dengan apa? Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan meraihnya? Diri kita sendiri, saudara. Takwa itu harus kita usahakan, harus kita cari untuk kita nikmati sendiri nantinya di hadapan Allah. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Kemudian perbanyak sedekah, infak jariyah, menyisihkan sebagian kecil harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang harus kita kumpulkan sejak dini, sejak sekarang ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Di awal ayat tadi saya jelaskan
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keempat bulan tersebut? Yakni bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan kemudian lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlalu, saudara. Ada satu peristiwa besar di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya Rasul menerima perintah salat yang 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban pun salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang terhimpit antara bulan Rajab dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan ini bulan yang begitu mulia, begitu istimewa, begitu luar biasanya. Kenapa? Karena di bulan Sa'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan-limpahan kebaikan, keistimewaan kepada siapa? Kepada kita kaum muslimin yang apa? Yang kita mau meningkatkan iman takwa dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya bulan Sa'ban, saudara. Maka kalimatnya ada 5 huruf. Sya'ban, sinnya artinya apa? Syarab atau syafaat. Kaum muslimin yang meningkatkan iman takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah di bulan Sa'ban, maka insya Allah harapan besar mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ainnya Allah berikan izzah, keperkasaan atau karamah, kemuliaan kepada hambanya yang di bulan Sa'ban mampu meningkatkan iman takwa dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ba-nya apa? Huruf ba-nya di dalam kalimat Sa'ban Allah memberikan kebaikan birrun. Begitu banyak Allah limpahkan kebaikan-kebaikan kepada siapa? Hambanya yang di bulan Sa'ban mampu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu alifnya di dalam kalimat Sa'ban Allah berikan kepada kita kaum muslim apa? Ulfa, kelemah lembutan hati seorang muslim yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan yang mulia termasuk bulan Sa'ban, maka hatinya Allah jadikan hati yang lembut. Dan nunnya di dalam kalimat Sa'ban Allah berikan nur kepada orang yang selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewa, saudara. Dan ini diberikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang mampu meningkatkan iman takwa dan memperbanyak ibadah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beruntung apalagi di bulan ini, saudara, kita tahu ada satu malam yang alhamdulillah sudah kita lalui malam tadi, malam yang begitu istimewa, malam nisfu Sa'ban, yang tandingannya sama dengan malam Lailatul Qadar. Begitu luar biasa. Mungkin perlu saya ulas lagi, ada apa di bulan nisfu Sa'ban? Ada apa di malam nisfu Sa'ban? Malaikat Jibril pernah memberitahukan kepada baginda Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hada lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Bahwa ini malam Allah bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Fakum wa shalla warfa' rasaka wa yadaka ila sama. Kata malaikat, berdirilah engkau Muhammad, laksanakan salat, angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu. Artinya apa? Kita sebagai umatnya diperintahkan memperbanyak berzikir kepada Allah,
memperbanyak berdoa dengan doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pernah bertanya kepada malaikat, "Ya Jibril, ma hadhil laila?" Wahai Jibril, ada apa dengan ini malam? Kemudian malaikat berkata kepada Rasulullah, "Hadhihi lailatun yubtahu salasa mi'atin baban minar rahmah." Malam ini Allah membukakan 300 pintu rahmatnya untuk kaum muslimin dan umatmu yang beribadah di bulan Sa'ban. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'a. Dan pada malam itu Allah memberikan ampunan kepada siapa? Orang-orang atau hamba-hamba umat daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa man kana sahiran au kahinan au musahinan au mudmin khamran au misran ala zina au iklir riba au akul walidain au qati'ur rahmi, kecuali siapa? Mereka ahli sihir, tukang dukun, orang-orang yang suka bermusuhan, kemudian peminum khamar, pemakan riba, orang yang suka berzina, orang yang memutuskan silaturahmi, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam nisfu Saban atau di bulan Saban ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang mau bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah, sebesar apapun kesalahannya, sebesar apapun dosanya, lebih besar dan lebih luas lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita beruntung, Allah berikan umur panjang, kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, terutama di bulan Sya'ban ini. Karenanya di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan iman takwa kita, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal-amal kebajikan dan mampu menyisihkan sebagian kecil harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Man addama Sya'ban wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amradi kullaha. Barang siapa orang atau barang siapa daripada umatku, kata Nabi, yang mau mengagungkan bulan Sya'ban, mengagungkan bulan yang mulia dengan cara apa? Wa amila bi ta'ati, meningkatkan amal-amal ketaatan di bulan Sya'ban, meningkatkan ibadahnya di bulan Sya'ban, meningkatkan iman takwanya di bulan Sya'ban. Wa amsaka 'anil ma'siyati, menahan diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, maka Allah akan ampunin dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada orang yang beriman, bertakwa, mampu meningkatkan ibadahnya di bulan Sya'ban, di bulan yang mulia, selama 1 tahun penuh. Daripada apa? Allah lindungi daripada bala, bencana, musibah, wal amradi kullaha, dan dari segala penyakit-penyakit yang akan mengancam jiwanya. Maka kita beruntung, malam nisfu Saban sudah sama-sama kita peringati. Malam nisfu Saban sudah sama-sama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam itu lam turaddu fihi dakwah. Seorang muslim yang berdoa tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan yang mulia. Termasuk kita laksanakan puasa sunnah. Man shoma salasata ayyamin min awali Sya'ban wa salasata min awsatih wa salasata min akhirih kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyya
Wa kana kaman abadallahu ta'ala sab'ina ama wa man mata fi tilka sanah mata syahida. Orang yang mau puasa 3 hari di awal bulan Sa'ban, 3 hari pertengahan bulan Sa'ban, atau 3 hari di akhir daripada bulan Sa'ban, kataballahu sawaba sab'ina nabiyya, Allah mencatat baginya sebagaimana pahala 70 para nabi. Wa kana kaman abadallahu ta'ala sab'ina ama, dan sebagaimana orang yang beribadah 70 tahun lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata fi tilka sanah mata syahida, dan andaikan pada tahun itu dia meninggal, dia dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mata syahida, maka dia sama dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Begitu luar biasa. Inilah keberuntungan kita, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Kita perbanyak ibadah di bulan Sa'ban, terutama sebagai latihan untuk memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya Allah berikan ampunan kepada kita, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita, dan Allah kabulkan doa-doa kita. Surganya Allah akan merindukan kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah permudah urusan kita, dan Allah sampaikan kita di salah satu bulan yang dimuliakan olehnya, yakni bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hadirin mobil khusus, bermanfaat untuk diri hati pribadi. Dengan tidak lupa sekali lagi, mari di bulan yang mulia ini jangan sia-siakan kesempatan, mumpung umur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak ibadah, kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan sebagian kecil rezeki kita untuk infak di jalan Allah. Inilah yang akan menjadi bekal ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan kita semua tentunya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah